Jadi untuk acara kompetisi Suprema sebenarnya sudah dibuka, Mas, dan untuk lombanya ditutup sampai tanggal 28 Oktober ini. Jadi untuk teman-teman yang punya ide usaha maupun yang sudah punya usaha, itu nanti bisa untuk mendaftar di website kami atau mungkin cek Instagram kami aja, Mas, Suprema_UGM. Oke, berarti ini masih buka ya? Juga. Ya, masih inkubasi. Dan ini buat nanti sih, buat para pesertanya. Kalau misalkan sudah ditutup kan berarti kita nggak promote gitu. Tapi kalau misalkan masih dibuka kan kita bisa sampaikan bahwa banyak akan dapat banyak insight di Suprema besok. Iya benar. Kita masih ada rangkaian inkubasi sama expo juga, Mas. Jadi masih ada banyak event juga di Suprema. Tapi mereka peserta-peserta yang inkubasi atau yang peserta kompetisi itu nggak ada yang diwajibkan untuk ikut acara siang ini ya? Enggak, Mas. Ini bebas untuk umum sih, Mas, kalau yang Birema ini. Kayak gitu. Kalau di tour kemarin kan baca sempat bahwa pesertanya ini kemungkinan peserta kompetisi Suprema dan umum gitu ya. Jadi berarti ini umum ya jadinya? Iya, Mas. Umum. Tapi mungkin ada sih, Mas, peserta kompetisi, tapi nggak tahu yang mana. Oke. Sip. Bapak. Halo, Mas Retas, Mas Paksi. Perkenalkan saya Lucy yang nanti akan menjadi moderator memandu acara pada siang hari ini. Baik, Bu Lucy. Selamat siang, Bu. Waduh, jangan panggil Ibu, panggil Mbak aja. Masih muda ini. Baik, Mbak Lucy. Ya, makasih. Mas Paksi, cek. Cek. Untuk Mas Paksi nanti pada saat pemaparan tidak ada PPT-nya ya, Mas ya? Nggak ada. Oke. Oke, ini karena pesertanya udah datang 14 orang juga, mungkin kita mulai aja ya. Nanti kita mulai jam 13, tapi ini mau mulai video untuk adlibs-nya dulu. Mungkin dari Mas Paksi, Mbak Fira, sama Mbak Lucy, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mute audio dulu, saya tak makan dulu. Siap, Mas Paksi. Monggo, Mas Paksi. Ini udah di-record belum? Udah record.
Selamat siang teman-teman peserta Bincang Suprema 2020. Sebelumnya selamat datang di acara Bincang Suprema 2020 dengan tema Dinamika Sosiopreneur di Tengah Pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Vira yang akan memandu acara Bincang Suprema siang kali ini. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa Bincang Suprema 2020 akan diadakan secara 2 kali dan acara puncaknya akan diadakan pada bulan November. Nah, acara Suprema ini tidak hanya ada acara Birma atau Bincang Suprema, tapi juga kemarin kita sudah mengadakan seminar, kita juga ada kompetisi yang itu ditutup sampai bulan tanggal 28 Oktober ini. Itu teman-teman kalau misalnya punya ide usaha maupun punya usaha bisa langsung join atau mungkin lihat di Instagram kami, Suprema_UGM. Juga ada acara expo maupun inkubasi. Jadi teman-teman untuk yang belum mengikuti bisa langsung cek website maupun Instagram Suprema_UGM. Nah, acara Birema ini juga merupakan salah satu diskusi yang dimana kita nanti akan mendatangkan pelaku wirausaha maupun juga nanti juga ada dari aktivis sosial Jogja Lawan Corona, ada Mas Paksi juga, ada Mas Letas juga, yang nanti kita akan sharing mengenai insight di dunia kewirausahaan sosial seperti itu. Nah, acara Birema ini juga tidak akan berlangsung apabila tidak ada dukungan dari sponsor maupun dari media partner kami, yaitu kami mengucapkan pada Kemenpora Republik Indonesia, BRI, BPJS/TK, Yusur Visipol UGM, Visitama maupun Visipol UGM. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner kami, yaitu IDN Times dan Jeronimo FM. Saya juga mengharapkan semoga teman-teman yang join di acara Birema ini dalam keadaan sehat. Terus saya juga berharap semua sudah makan siang ya teman-teman, karena acara ini akan berlangsung sampai jam 3 nanti. Lalu kita langsung mulai saja di sesi selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin bisa langsung kita nyanyi Indonesia Raya, tapi bisa di-unmute ya teman-teman. Mute aja ya. Oke. Silahkan. Cukup untuk menyanyikan lagu Indonesia Rayanya. Untuk sesi selanjutnya yaitu perkenalan nama moderator dan juga nama pembicara. Nah, siang kali ini kita kedatangan 2 pembicara. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya? Jangan-jangan ini datang belum tahu pembicaranya siapa atau jangan-jangan udah tahu nih. Mungkin saya langsung perkenalan dulu ya. Untuk siang kali ini ada Mas Paksi Raras. Beliau adalah aktivis sosial Jogja Lawan Corona. Mungkin boleh sapa-sapa Mas Paksi? Halo, selamat siang kawan-kawan semuanya.
Ya, siang Mas. Sehat selalu ya. Amin. Semoga semuanya dalam Amin. keadaan sehat. Oke, terus Amin. selanjutnya juga ada pembicara lagi dari Mas Retas Akabah Amjad. Beliau adalah CEO dari Sirvano Consulting. Mungkin Mas Retas bisa sapa-sapa peserta, Mas? Halo teman-teman semua, selamat siang Mbak Vira, Mbak Lucy, Siang, Mas Mas. Paksi, dan teman-teman. Oke, selanjutnya juga ada moderator kami, yaitu Mbak Eka Zuni Lucy Astuti. Beliau adalah dosen pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM yang akan memandu acara sharing kali ini. Mungkin karena tanpa mempersingkat waktu, kita bisa langsung saja Mbak Eka Zuni Lucy Astuti. Mbak Lucy, bisa langsung ya Mbak ya? Saya persilahkan untuk membuka sesi diskusi siang kali ini mengenai dinamika sosiopreneur di tengah pandemi COVID-19. Silahkan Mbak Lucy atas waktu. Terima kasih Mbak Vira, MC kita yang sangat ceria dan cantik ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat berjumpa secara virtual dengan para peserta Bincang Soprema tahun 2020. Saya ucapkan selamat datang dalam acara Bincang Soprema yang pada siang hari ini mengangkat topik tentang dinamika sosiopreneur di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, di sini saya Lucy, akan memandu diskusi pada siang hari ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Tadi Mbak Vira sudah memperkenalkan dua pembicara yang keren-keren ya. Kita buat suasana diskusi siang hari ini cair saja ya teman-teman, karena pembicara kita juga tentu saja dari anak muda yang keren, inovatif, dan juga dinamis. Ngomong-ngomong soal pandemi COVID-19 yang sudah terjadi selama kurang lebih 8 bulan ini, telah menciptakan perubahan besar pada semua aspek kehidupan masyarakat di seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali pada sektor ekonomi yang mengalami gempuran yang sangat hebat berupa penurunan pendapatan, bahkan banyak usaha, entah itu usaha skala kecil, skala menengah, atau skala besar yang terpaksa gulung tikar karena himpitan pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini para pelaku kewirausahaan sosial pun atau yang kita sebut sebagai sosiopreneur juga terkena imbasnya. Meskipun demikian, sosiopreneur yang memiliki kemampuan berinovasi, beradaptasi, dan juga memiliki strategi bertahan, ini terus mampu ternyata mengepakkan sayapnya di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, Bincang Soprema pada siang hari ini akan menampilkan dua sosok sosiopreneur ya. Yang satunya sosiopreneur murni dan yang satunya sosiopreneur dan juga aktivis. Tadi sudah disebutkan, yakni Mas Paksi Raras dari Jogja Lawan Corona dan juga Mas Retas Akobah Amjad dari Sirvano Consulting. Tentu saja pemaparan dari kedua narasumber ini akan membuka wawasan kita semua ini ya terkait apa yang mereka lakukan untuk mempertahankan usaha bisnis sosialnya dan juga bagaimana aktivisme sosial yang dilakukan para pelaku kewirausahaan sosial ini untuk menghadapi gempuran pandemi COVID-19, utamanya pada usahanya dan juga pada kehidupan sosial masyarakat yang ada di sekitarnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Paksi dan juga Mas Retas yang sudah bersedia untuk membagikan ilmunya atau pengalamannya pada siang hari ini, dan juga ucapkan terima kasih pada para peserta diskusi siang hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk hadir secara virtual dalam acara ini. Sebelum diskusi dimulai, saya akan menyampaikan tata cara diskusi pada siang hari ini. Diskusi hari ini meliputi 4 sesi ya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pemaparan materi oleh narasumber, yang ketiga diskusi, dan yang keempat penutup. Nah, semua peserta dimohon untuk saling menghargai dan menjaga ketertiban selama diskusi berlangsung, dan demi kelancaran acara, dimohon semua peserta menonaktifkan audio selama diskusi. Nah, peserta
bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber dengan menyampaikan pertanyaan melalui ruang chat. Silahkan tuliskan nama, narasumber yang dituju, serta pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya bacakan pada sesi diskusi untuk kemudian dijawab secara langsung oleh para narasumber. Baik, kita masuki sesi pembahasan yang sangat ditunggu-tunggu. Pemaparan yang pertama adalah dari Mas Paksi Raras. Langsung saja saya undang narasumber pertama, Mas Paksi Raras. Beliau adalah seniman yang juga aktivis sosial pada gerakan Jogja Lawan Corona. Selain itu, Mas Paksi ini adalah personil Paksi Band gitu ya, pasti teman-teman sudah kenal nih. Kemudian juga anggota kelompok seni Mantradisi dan juga beberapa kali menjabat sebagai ketua FKY, termasuk FKY tahun ini, Mas Paksi ini juga menjadi ketua FKY tahun 2020. Dipersilakan kepada Mas Paksi untuk menceritakan kiprahnya dalam Jogja Lawan Corona selama kurang lebih 15 menit ke depan. Silakan Mas Paksi. Ya, terima kasih. Jadi memang gerakan Jogja Lawan Corona ini gerakan spontan yang kami inisiasi bersama kawan-kawan di Yogyakarta dan akhirnya melebar ke seluruh Indonesia. Ceritanya kan begini, saya itu selain di bidang seni dan dunia kreatif juga di rumah bersama istri kan memang ada usaha menjalankan UMKM konveksi di bidang konveksi. Sudah tahun ke-10 ini. Nah, di awal bulan Maret, ketika kita semua terimbas oleh COVID ini, sektor ekonomi kan memang hancur lebur ya, termasuk punya saya dan teman-teman. Tetapi sebelum kehancuran itu makin parah, kita kan di bulan awal-awal di pertengahan Maret itu kita ada kejadian bahwa memang bantuan atau fasilitas APD terutama hazmat itu memang mengalami kekurangan bagi teman-teman tenaga medis. Nah, sebenarnya awalnya iseng saja saya bersama kawan-kawan di Twitter dan juga bersama kawan-kawan saya cuman japrian. Kita bantu yuk, saya bisa bantu apa? Saya punya kapasitas produksi jahit menjahit ini. Gimana kalau kita bikin APD dan kita sumbangkan gratis ke teman-teman nakes yang membutuhkan, karena memang pada saat itu memang sangat-sangat langka. Akhirnya gayung bersambut, hanya dalam jangka waktu beberapa hari, respon dari kawan-kawan di Jogja terutama dan juga teman-teman lain itu luar biasa sekali. Donasi mulai masuk, akhirnya kami bekerja sama dengan klinik PKBI DIY, kemudian beberapa aktivis-aktivis. Akhirnya kita semua membuka dompet donasi untuk ini. Jadi memang donasi yang masuk, kita bikin APD untuk biaya produksi 100% di-cover oleh uang donasi itu dan juga dibagikan gratis ke seluruh Indonesia. Berjalan, pada akhirnya kami ini tidak hanya saya, tapi juga beberapa pengusaha konveksi, kemudian teman-teman yang bergerak di bidang di sektor distro misalnya itu juga akhirnya terlibat dan tergabung. Tercatat ada 34 UMKM jahit-menjahit yang tergabung di dalam Majelis Mau Jahitin atau kami memang menamakan produksinya ini Mama Jahit. Kemudian ini terangkum dalam satu gerakan Jogja Lawan Corona. Ada 34 termasuk UMKM dari seluruh kabupaten dan kota di DIY. Nah, itu produksi yang kami hasilkan untuk APD yang kami donasikan gratis itu sudah sampai di angka 25.000 di bulan Juli kemarin. Itu semua full support dari teman-teman semuanya. Akhirnya dari gerakan kami ini ada 2 benefit yang kita dapatkan. Satu, dari segi sosial membantunya memang kita meskipun sedikit berhasil menyalurkan APD untuk teman-teman di seluruh Indonesia, termasuk paling dari Sumatera sampai ke Papua kita berhasil menyalurkannya. Yang kedua, usaha-usaha atau UMKM kami akhirnya berjalan meskipun harus beralih fungsi yang dulunya jahit kebaya, jahit kaos distro, jahit jas atau jahit apapun,
beralih fungsi menjadi penjahit APD selama kurang lebih 3-4 bulan dari bulan April, Mei, Juni, Juli. Nah, jadi operasional yang harus kami tanggung tuh memang alhamdulillah bisa tercover dari situ, meskipun memang tidak mengambil untung karena memang kami donasikan secara gratis. Begitu ringkasannya kira-kira. Jadi memang ini gerakan yang memang spontan dan Jogja Lawan Corona juga baru dibentuk seminggu langsung jadi, langsung jalan. Pokoknya tidak usah pakai notaris, tidak usah pakai apa-apa, tinggal nggak usah pakai rapat. Pada saat itu kan memang belum boleh berkumpul, kita cuman WA-an, kemudian Zoom-Zooman setiap malam. Akhirnya terhimpunlah itu gerakan tersebut. Dukungannya luar biasa. Bahkan instansi-instansi besar dari Jakarta juga terlibat dalam himpunan kami gitu loh. Begitu Mas dan Mbak semuanya, kira-kira ringkasannya. Terima kasih Mas Paksi. Ini saya dulu yang nanya, nggak apa-apa ya, karena masih ada waktu sampai jam 13.30 nih untuk Mas Paksi. Kalau boleh saya tahu, organisasi macam apa yang terlibat dalam Jogja Lawan Corona? Apakah itu dari perusahaan multinasional atau dari UMKM, dari pemerintah atau dari NGO? Monggo bisa diceritakan. Awalnya memang dari perseorangan dan teman-teman yang menjalankan UKM, tapi lama-kelamaan akhirnya ini sporadis kemana-mana, pemerintah akhirnya datang ikut andil kami, meskipun biasanya pemerintah selalu datang belakangan ya, ketika warga sudah berinisiatif, pemerintah datang belakangan, tapi nggak apa-apa, itu sudah bagus sekali. Pemerintah dengan sumber dayanya yang mengelola UMKM akhirnya mengerahkan pasukan-pasukan UMKM-nya ke kami yang mau terlibat di sini. Kemudian beberapa organisasi, misalnya ada perusahaan-perusahaan dari Kompas, dari Metro, dari macam-macam komunitas supporter bola malah itu juga terlibat di kami. Kemudian dari rumah sakit juga akhirnya memang banyak sekali dari multi bidang mungkin ya, multi usaha atau dari multi komunitas akhirnya terhimpun. Teman-teman seniman juga, teman-teman banyak sekali, bahkan teman-teman perupa menjual lukisannya untuk uangnya didonasikan ke Jogja Lawan Corona itu juga terjadi. Konser-konser yang diselenggarakan di Jakarta masuk ke kami. Donasinya dari ada Danila, ada macam-macam itu. Saya dan kawan-kawan di Jogja Lawan Corona itu sampai terkaget-kaget. Oh ternyata seperti ini ya, ketika ada krisis, ada kejadian yang luar biasa, ternyata jiwa gotong royong, jiwa kerja baktinya masyarakat Indonesia itu masih sangat besar. Dan saya juga direport oleh teman-teman dari Australia, dari Jepang, dari macam-macam yang ikut berdonasi juga. Gerakan-gerakan seperti ini jarang mereka temukan di negara-negara lain, dan nggak ngerti kenapa. Mungkin ini adalah akar budaya kita ya, untuk selalu guyup rukun, gotong royong, kerja bakti, dan menurut saya ini nilainya luar biasa sekali untuk menjadikan diri kita bangga loh, kita ini tetap bisa bersatu dan kerja bakti loh untuk kepentingan bersama. Begitu Mbak. Oke Mas, jadi ini ya Mas ya, ternyata sebagai seorang aktivis sosial nih ya, bisa dikatakan demikian, Mas Paksi ini juga merasakan, oh ternyata modal sosial masyarakat Indonesia itu masih besar gitu ya Mas ya, ketika mendapatkan gempuran. Iya. Semua merasakan, kemudian semua juga bertindak. Nah ini saya juga ingin tahu apa kendala Mas Paksi dalam mengelola gerakan Jogja Lawan Corona ini. Ada nggak sih cerita-cerita yang menantang di balik usaha yang dilakukan Mas Paksi ini? Oh ya, pasti yang jelas satu, ketika lama-kelamaan kan donasinya habis ya, uangnya masyarakat kan habis, karena kami memang murni full dari warga, dari masyarakat atau dari donatur. Memang dari pemerintah hanya belum sampai ke skema memberikan dana ke kami, tapi ya sudah, tidak apa-apa, kita memang bergerak sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah setelah 3 bulan berjalan, regulasi-regulasi muncul, misalnya standar kelayakan bahan APD, standar kelayakan desain APD, dan lain sebagainya. Tapi itu semua kita tempuh. Bahkan teman-teman dari Jogja Lawan Corona dan
Mama Jahit ini kami sampai mendapatkan legalitas dari Balai Uji Besar Tekstil di Bandung bahwa kualitas hazmat yang kami bikin ini sudah lolos uji begitu. Wow, menarik sekali ya, Mas. Ya, Jadi ya. nggak serta-merta cuma memberikan bantuan, tapi juga Ya, menyesuaikan dengan kebutuhan dan ya, ini ya, 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 ya. ketentuan-ketentuan yang memang itu dibutuhkan. Misalnya pada hazmat yang diceritakan tadi. Kemudian kalau saat ini yang dilakukan oleh Jogja Lawan Corona apa, Mas? Kalau saat ini kita masih jalan, tapi sudah sangat sedikit karena kami jujur saja uangnya sudah habis. Dan juga APD yang sudah diproduksi oleh pemerintah kan memang sudah turun. Kalau dari bulan April sampai ke bulan Juni, Juli itu kan memang masih langka. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan besar yang ditunjuk sebagai rekanan pemerintah untuk produksi itu kan memang sudah memproduksi itu secara massal, dan memang di bulan Juli menuju ke Agustus itu memang gerakan Jogja Lawan Corona memang sudah secara resmi kami tutup karena memang sumber daya kami juga sudah habis, dan para pelaku UMKM juga sudah harus melakukan mitigasi untuk perusahaannya sendiri-sendiri karena memang harus segera menyelamatkan perusahaannya. Gimana caranya bertahan lagi ketika APD ini selesai? Nah, akhirnya ya kita balik lagi untuk memulai bertahan, berjuang lagi dengan usaha-usaha kami sendiri begitu. Oh, baik, Mas Paksi. Ini Mas, nggak bergeser hanya ke pembuatan masker misalnya? Enggak, masker sudah diambil alih oleh pemerintah dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih masif. Jadi kami memang fokusnya kemarin ke APD, hazmat, sama face shield gitu. Tapi kalau sekarang barangnya sudah ada, ya sudah. Kita mengambil peran ketika memang terjadi krisis aja. Kalau sekarang mau ikut cawe-cawe ya kita energinya memang sudah tidak ada begitu. Terutama dari segi pendanaan atau permodalan ya memang sudah, pemerintah juga sudah turun tangan kok, negara juga sudah punya uang banyak kalau sekarang ini. Sepertinya. Iya, ini Mas, satu lagi pertanyaan. Ada nggak sih jejaring antara para aktivis yang ini ya melawan corona di Jogja itu, misalnya Jogja Lawan Corona berjejaring sama Solidaritas Pangan Jogja atau sama aktivisme yang lain, itu ada nggak Mas kayak gitu? Banyak sekali. Jadi memang di Jogja ini kan ketika geger pandemi awal-awal kemarin kan banyak sekali organisasi atau gerakan-gerakan atau aktivitas yang muncul ya. Dari bidang kami memang terus menjahit APD misalnya. Tapi teman-teman kesenian lain atau teman-teman komunitas lain juga tiba-tiba bikin dapur umum. Nah, yang unik, teman-teman dapur umum itu selama beberapa waktu menyuplai makan siang untuk para penjahit kami. Sampai segitu. Kemudian ada teman-teman mahasiswa bahkan itu, Mas, kami bisanya menggalang dana. Kami akan galang dana, nanti dananya akan kami limpahkan ke donasi Jogja Lawan Corona. Kemudian teman-teman Brojo Musti PSIM, supporter PSIM itu juga luar biasa sekali. Bahkan ada teman-teman yang memang datang untuk menyumbangkan tenaga. Saya datang tidak punya uang, tidak punya keahlian apa-apa di bidang menjahit APD, tapi saya siap jadi kurir. Nah, itu banyak sekali komunitas yang seperti itu. Teman-teman yang memang mempunyai kalau bahasa Jawanya mempunyai kerentek atau mempunyai kebesaran hati untuk ikut berdonasi meskipun itu wujudnya bukan uang, itu banyak sekali. Kemudian dari organisasi-organisasi ada relawan, misalnya teman-teman artis bikin gerakan untuk funding atau fundraising, itu uangnya masuk ke Jogja Lawan Corona untuk diproduksi menjadi APD. Jadi memang tanpa disengaja dan tanpa perlu ribet menyusun struktur dan sebagainya, kemarin jalan begitu saja. Nah, saya pikir inilah yang memang salah satu keunggulan kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Kita kalau misalnya memang mau kerja sosial tuh nggak usah perlu legalitas atau nggak usah perlu ADART atau nggak usah perlu apa, yang penting niat baik jalan kok ternyata gitu loh. Gitu. Oke. Wah, menarik sekali ya Mas ya. Ini jargonnya. Kalau ingin melakukan aktivisme sosial atau menolong orang lain tuh nggak perlu menunggu kaya gitu ya Mas ya. Nggak usah nunggu izin RT RW atau kelurahan kecamatan sampai ke dinas apa. Nanti kelamaan selak yang ditolong
setelah nggak bisa ketolong. Kalau mau nolong aja, modalnya niat baik pasti ada jalan gitu loh. Oke, makasih Mas Paksi, ini pemaparannya sangat menarik. Nanti kita elaborasi lagi pada sesi diskusi ya Mas ya. Oke, menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Paksi tadi ya teman-teman, ternyata Jogja Lawan Corona itu mampu ini ya menggalang berbagai macam dana, meskipun itu tidak disengaja yang mereka langsung datang sendiri gitu ya, entah dari pemerintah, entah dari LSM, dari akademisi, ataupun juga dari pelaku-pelaku usaha yang lain gitu ya. Yang ini menunjukkan bahwa oh ternyata memang ini ya aktor-aktor pembangunan dari 4 aktor gitu saling bersinergi. Ini kita baru berbicara dalam ruang kecil Jogja Lawan Corona, belum membicarakan secara luas aktivisme sosial yang muncul pada saat pandemi COVID-19 ini. Baik, nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan Mas Paksi. Silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kita menuju pembicara yang kedua, yakni Mas Retas Akobah Amjad dari Srivano Consulting. Mas Retas ini adalah CEO Srivano Consulting, yaitu perusahaan konsultan arsitektur dan perencanaan kota yang memiliki misi sosial untuk membantu menciptakan kota-kota yang lian gitu ya. Apa ya lian itu? Nanti kita tanya deh sama Mas Retas. Atau di sini disebutkan bahwa kota yang nyaman ditinggali, kota yang dicintai warganya, kota yang memiliki visi berkelanjutan dan dibangun secara bersama-sama oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada Mas Retas untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 15 menit ke depan. Silakan Mas Retas. Baik, terima kasih Mbak Lucy. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih tadi Mas Paksi, menarik sekali ceritanya. Semoga nanti saya bisa mengelaborasi lebih lanjut. Karena ada beberapa perbedaan mungkin nanti yang saya sampaikan. Pertama, karena saya supporternya Liverpool, sedangkan Mas Paksi ini Manchester United gitu ya. Jadi semoga perbedaan-perbedaan ini bisa memperkaya. Nggak, ini harus diklarifikasikan dalam sesi khusus loh. Ini masalah sampai ke hati loh kalau masalah ini tuh. Saya fanatik soalnya. Oke, Mas. Saya juga big fan fanatik nih, Mas. Ya, saya untuk sepak bola memilih tidak dewasa, Mas, pokoknya. Oke. Dan seru juga Mas Paksi ini sebenarnya saya sudah mengikuti cukup lama sejak FKY Jogja ya, terutama FKY tahun lalu 2019 dan FKY 2020 ini malah belum bisa ikut nih Mas ya. Semoga kedepannya kita bisa terus menikmati kegiatan-kegiatan seni yang dilakukan oleh Mas Paksi dan teman-teman. Teman-teman semua, hari ini saya sharing karena di Suprema, dan kebetulan saya ini alumni Suprema tahun lalu, finalis tahun lalu. Buat teman-teman, menarik sekali acara Suprema. Kalau teman-teman ada yang tertarik untuk ikut, nanti silahkan bisa, masih dibuka pendaftaran sampai tanggal 28, karena saya juga dapat banyak pelajaran dari kegiatan Suprema ini, ketemu dengan teman-teman pegiat wirausaha sosial dari seluruh Indonesia, dan keren-keren gitu. Jadi saya belajar banyak dari teman-teman Suprema tahun lalu. Nah, ini saya sedikit tentang perusahaan kami di dalam menghadapi Corona ya, atau keadaan pandemi yang luar biasa cukup menghantam berbagai macam sektor. Saya Retas Amjad, sebenarnya adalah perencana kota, jadi latar belakang saya urban planner atau perencana. Muncul Mbak Lucy untuk layarnya, Mbak? Belum Mas, PPT-nya belum muncul. Nah ini udah. Oke. Nah ini Srivano tadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang arsitektur, perencanaan kota, urban design. Fokusnya sih intinya pengen kita membantu daerah-daerah Indonesia untuk lebih tertata, lebih dicintai oleh warganya, berkelanjutan, dan no one left behind ya. Artinya tidak ada orang yang ditinggalkan dalam agenda-agenda pembangunan. Dan misi kami ingin menciptakan kota-kota yang seperti itu, atau to make a world a better place gitu ya. Dan ini beberapa platform kami ada yang fokusnya ke desa seperti bangun desa, ada beberapa tulisan kami, dan juga kami juga punya wakaf desain. Ini yang banyak berperan justru di Corona ini, karena kami mendesain sebuah bangunan, masjid, sekolah, kampus secara gratis begitu untuk mereka-mereka yang membutuhkan, sebagai pro
bono ya atau CSR kami di bidang keilmuan kami. Karena kan kalau kita nyumbang atau kita wakaf tanah masih muda belum punya kapital ya, tapi yang kita miliki lebih kepada keilmuan sehingga itu yang bisa kita bantu atau donasikan. Beberapa karya kami ada di beberapa titik di Indonesia, mulai di Papua, di Sulawesi, di Sumbawa, di Lombok, di Banjarmasin dan beberapa daerah lain. Nah, feedback-nya bagi kami di perusahaan kami. Yang kedua adalah solusi bagaimana dampaknya terhadap bisnis kami, kemudian solusi yang kami lakukan selama sekitar 6 sampai 7 bulan terakhir, kemudian pembelajaran apa sih yang kemudian kami bisa share ke teman-teman pada sore hari ini. Memang kita menghadapi krisis yang luar biasa ya, yang mungkin berbeda daripada krisis 100 tahun terakhir, mulai dari the Great Depression, kemudian krisis 98, krisis 2008 di Amerika yang berdampak di sektor perumahan, dan mungkin krisis-krisis lain yang pernah terjadi di dalam beberapa abad terakhir. Kita menghadapi multidimensi krisis, mulai dari ekonomi, infrastruktur, sosial, mobilitas, dan transportasi bahkan, kemudian di aspek kesehatan, kebiasaan, dan perilaku. Dan kita juga tahu Indonesia memasuki reses ya, karena udah 2 kali pertumbuhan kita ini jauh di bawah standar. Kemudian kita juga melihat dampak next-nya gimana nih COVID ini akan mempengaruhi perilaku kita. Kita lihat dari risetnya McKinsey, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang akan bertahan, kegiatan-kegiatan yang akan berubah, dan kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah ditinggalkan. Kita juga bisa lihat bagaimana dampak orang sebelum COVID dan setelah COVID. Biasanya mereka ada 43% orang itu yang setiap hari keluar rumah dalam seminggu, kemudian hari ini hanya tinggal 8% yang setiap hari keluar, dan seterusnya. Dan yang tadinya kalau dalam seminggu nggak pernah pergi, 0% sekarang ada 9%, dan mayoritas itu kita pergi dalam seminggu hanya sehari. Ini rata-rata sebelum PSBB masa transisi sekarang ini ya. Jadi mungkin sekarang angkanya udah berbeda, tapi dari data ini sebenarnya ya bisnis kita perlu banyak berubah, perlu banyak beradaptasi, merespon kebiasaan-kebiasaan yang berubah. Mungkin hari ini ada info soal vaksin, tapi kita juga belum tahu efektivitasnya, dan kemungkinan kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita akan terus bertahan sampai beberapa bulan ke depan. Karena itu ya apapun usaha kita, bisnis kita harus bisa untuk beradaptasi, merespon kebiasaan dari customer atau dari masyarakat kita. Nah, kami juga sering menggambarkan proses seperti ini. Jadi ini adalah 4 keadaan yang mungkin terjadi selama COVID dan pasca COVID nanti. Yang di bagian kiri ini adalah ignorant society, di mana masyarakat kita yang tidak peduli mau ada corona, mau harus pakai masker atau sebagainya, mereka masyarakat yang udahlah kita nggak peduli dengan keadaan seperti itu. Atau ada keadaan kedua, yaitu masyarakat yang disiplin, mematuhi protokol kesehatan, anjuran untuk otoritas untuk tidak berdesak-desakan, menggunakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Di sisi yang bawah, ini keadaan ketika virus tidak terkalahkan atau vaksin itu tidak efektif, sedangkan di keadaan yang kedua, vaksin ditemukan dan efektif dan dunia kesehatan menang melawan corona. Nah, dari keadaan itu kita bisa melihat kalau dead zone ini artinya masyarakat udah nggak peduli, tapi virus nggak terkalahkan. Jadi kita bahaya banget ya keadaannya. Atau yang new normal nih, keadaan yang hari ini lagi kita dapatkan ya, masyarakat sudah mulai disiplin di sebagian tempat, dan virus tapi masih belum bisa kita kalahkan. Nah, ada keadaan yang ketiga nih yang kita khawatirkan juga nanti terjadi. Virus bisa kita kalahkan, vaksin menang, tapi masyarakat tidak belajar dari keadaan ini. Masyarakat kembali ke keadaan seperti semula. Kita nggak belajar soal ketahanan pangan, kita nggak belajar soal jaga kebersihan, kita tidak belajar untuk transformasi digital dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita memasuki zona yang seperti keledai ya, yang tidak belajar dari pengalaman. Nah, harapan kita kan masuk ke yang keempat ini. Jadi vaksin menang, tapi masyarakat itu berubah, bertransformasi, kita belajar dari keadaan ini. Nah, hari ini sih kita masih ada di tengah-tengah ini. Kita bisa ke new normal, kemudian ke longer life hope, atau kemudian kita bisa ke zona yang ketiga ini. Atau bahkan kita bisa kembali ke dead zone. Nah, harapannya kita bisa merespon dan akhirnya menuju ke tahap keempat ini. Nah, dari risetnya Harvard, ternyata dari krisis besar selama tahun 80, 90, dan tahun 2000-an, mereka meriset 3 tahun sebelum krisis dan 3 tahun setelah resesi, ternyata hanya 9% perusahaan itu yang bertumbuh pesat saat resesi. 17% itu bahkan perusahaan tidak survive, 80% itu nggak mencapai growth seperti sebelum mereka resesi, 40% penjualannya tidak sesuai target, dan hanya 9% yang mampu flourish gitu ya, atau bertumbuh berkembang pasca pandemi.
Nah, pertanyaannya kalau teman-teman yang hari ini punya bisnis atau punya usaha di level apapun, kita nanti masuk yang mana nih? Kita masuk yang 9% atau 17% atau 80% atau 40%? Ya, harapannya bisa masuk ke yang 9% ini, bertahan dan bahkan tumbuh. Nah, strategi-strategi kemudian Harvard melihat apa sih strategi-strategi dari perusahaan-perusahaan yang mampu berkembang dan bahkan mampu bertumbuh, itu paling besar adalah yang progresif ini. Ada perusahaan yang memangkas karyawannya, mengurangi biaya hariannya, mengurangi biaya marketingnya, dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang paling bagus yang progresif ini, yang justru tidak melempem, yang justru malah dia penetrasi ke pasar lebih kencang lagi, brandingnya lebih dibaguskan lagi, karyawannya lebih sejahtera, mengurangi layoff, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya tim kami berusaha untuk masuk ke strategi yang keempat ini, karena memang ini yang terbukti berhasil. Karena kami juga melihat, Mbak Lucy dan teman-teman semua, COVID ini akan membuat bisnis-bisnis itu tersisihkan. Mereka yang main-main saja dalam bisnis, mereka yang fix mindset, nggak mau berkembang, yang nggak adaptif, para pesimis ini akan tersisihkan. Tapi para pebisnis yang masih ragu-ragu, yang nggak realistis, yang belum totalitas, mereka yang realistis, mereka yang totalitas, dan hanya mengikuti arus, mereka teruji nih. Bisa jadi bertahan, bisa jadi bangkrut, begitu ya. Tapi justru COVID ini akan membuka jalan bagi mereka yang optimis dengan keadaan, mereka yang punya mindset untuk terus bertumbuh, mereka yang adaptif dan pintar mencari peluang, mereka yang totalitas dalam bisnisnya, dan mereka yang melakukan massive action gitu ya, aksi-aksi berkelanjutan, karena take massive action, miracle happen. No action, nothing happen. Nah, dengan kita massive action, semoga ada miracle-miracle yang terjadi. Akhirnya ternyata COVID ini juga berdampak pada bisnis kami. Mulai dari operasional, kami tadi di kantor itu di Jogja ada 20-30 orang, kita semua harus work from home. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Ambon, ada yang dari Jakarta, dan sebagainya. Kita berdampak pada macam-macam ya, mulai dari kalau kita di kantor ada device, software, license, dan koneksi yang kuat, di rumah masing-masing kita terbatas, happiness dan togetherness, biasanya kita makan siang bareng, ada kegiatan-kegiatan bersama. Hari ini kemudian kita mengurangi kegiatan-kegiatan bersama itu, dan kebahagiaan kita bisa berkurang karena keadaan yang memaksa kita kerja dari rumah sendirian gitu ya. Kemudian proyek-proyek kita banyak yang terpostpone, tercancel, nggak ada update gitu ya, nggak bisa kunjungan ke lokasi. Klien-klien itu juga banyak yang menunda dan lain sebagainya. Program-program kita banyak bikin diskusi-diskusi online di kafe-kafe di Jogja, ini harus tertunda, harus berganti ke online. Kita punya program magang juga akhirnya harus kita adjust lagi. Kemudian jam kerja, karena di rumah ini kita harus menyesuaikan dengan jam kerja teman-teman. Kemudian produktivitas kita banyak yang menurun. Ini dampak yang luar biasa bagi bisnis kami di bulan Maret pada waktu itu. Selama 3 bulan kemudian kita akhirnya memikirkan apa sih solusinya begitu ya. Alhamdulillah pada bulan Juni kita menemukan beberapa solusi yang bisa efektif di perusahaan kami. Semoga mungkin teman-teman juga bisa belajar. Kalau ada baiknya semoga bisa diterapkan juga. Yang pertama kami melakukan internal research, kemudian kita punya guideline during and post pandemi. Kemudian kita punya terapi berbagi dan branding market penetrasi. Apa sih itu semua? Yang pertama kami riset ke semua tim kami gitu ya. Jam kerja efektif mereka kapan, kemudian mereka WFH, WFO seperti apa, kemudian evaluasi masing-masing. Dari itu semua kemudian kita membuat guideline, kita membuat arahan. Oke, kalau gitu ini SOP selama pandemi soal jam kerja, kapan waktunya deep work, kapan mereka kerja secara serius gitu ya, kapan waktunya meeting time, karena kalau nggak Zoom terus seharian, kita harus alokasikan khusus kapan waktu meeting gitu ya. Kemudian flexi time, kapan untuk kita diskusi, kapan kita untuk main-main bareng, kapan kita main Among Us misalkan, dan sebagainya, waktu-waktu yang fleksi yang kita bisa tetap terjaga solidaritasnya meskipun kita jauh-jauhan. Kemudian kita punya guideline ketika kerja di rumah itu standarnya seperti apa. Kita juga mengadaptasi manajemen agile dan scrum, jadi biar lebih efektif dan kita bisa monitor pekerjaan individu setiap saat. Kemudian kita masing-masing menggunakan code base ya, sehingga kita bisa kolaborasi dalam bekerja. Kita menggunakan banyak open source dan online tools, dan yang paling penting kita juga punya happiness project itu. Project-project yang membuat teman-teman itu nggak mudah lelah ketika bekerja dari rumah, tapi terus ada happiness project. Nah, yang ketiga yang menurut kami penting adalah solusi kami terapi berbagi gitu ya. Jadi maksudnya terapi berbagi adalah ini kami lakukan sejak awal, Silvano berdiri 3 tahun yang lalu. Di masa-masa kita sulit, di masa-masa kita lagi jatuh, proyek-proyek sedikit, omset menurun dan lain sebagainya, justru kita malah berbagi. Justru malah kita do something for others yang membuat kita berbahagia dan bersyukur bahwa oh ternyata di saat kondisi sulit pun kita masih mampu berbagi. Itu membuat kita semangat lagi, kemudian percaya lagi bahwa selalu ada masa depan gitu. Kami akhirnya melakukan wakaf design project gitu ya, project-project wakaf, terutama kami yang paling besar, ada beberapa titik sih masjid dan lain sebagainya, tapi yang paling besar ini kita membuat
master plan kampus di Sumbawa dan di Sembalun di NTB gitu ya. Ini secara gratis. Kenapa kami buat ini master plan gratis? Karena kampus ini didesain oleh Yayasan Penerlah ini untuk gratis. Jadi untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu dari seluruh Indonesia bisa kuliah di sini secara gratis. Karena itu kami juga terlibat di sini. Dan dengan itu akhirnya kami senang ya, kami bisa berbagi mendesain kampusnya. Justru setelah itu kita semangat lagi untuk bahwa kita tuh mampu bertahan di dalam kondisi pandemi seperti ini. Ini beberapa contoh desain kita di Sumbawa. Kita bikin ini sekitar 3 hektar begitu. Justru setelah ini banyak orang yang kemudian tertarik ya bahwa Silvano masih bertahan nih di dalam kondisi pandemi ini. Akhirnya mereka menawarkan beberapa proyek untuk kita eksekusi. Atau juga terapi berbagi yang menarik, kita ini bikin event kayak Suprema seperti ini, diskusi-diskusi. Waktu itu kita juga ada Mas Goris Mustaqim ya, ada Mas Goris, ada Pak Singgih, para pegiat-pegiat sosiopreneur gitu. Terutama juga para arsitek-arsitek yang punya idealisme, para aktivis-aktivis di bidang perkotaan. Kita bikin diskusi termasuk beberapa bupati yang punya inisiatif ketika pandemi. Dan tiket masuknya ya silahkan boleh join, tapi donasi seikhlasnya. Dan ternyata dari salah satu event kita itu terkumpul sekitar 11,7 juta, yang nggak banyak gitu, tapi kita bersyukur bahwa di saat pandemi yang kita lagi kesulitan pada waktu Maret sampai Mei itu kita nggak dapat proyek sama sekali, justru kita melakukan diskusi-diskusi online yang orang lain itu kalau mau join berbagi donasi dan alhamdulillah terkumpul lumayan. Yang itu dengan itu kita jadi semangat lagi bahwa dalam kondisi seperti ini kita mampu loh berbagi, kenapa kita nggak lanjutkan ya apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Dan ternyata partisipan juga cukup banyak, ada 451 orang dari berbagai yayasan juga berkolaborasi. Termasuk kita juga akhirnya bantu teman-teman UGM, karena pada waktu itu KKN online ya yang sempat ada kritik seperti itu, tapi kami instead of kita ngeritik dan wah jangan kayak gitulah, misalkan dampaknya nggak efektif, tapi karena udah terlanjur, akhirnya kami kerjasama dengan LPPM UGM, Pak, daripada teman-teman ini bingung ngapain nih KKN-nya, kami akhirnya dampingi teman-teman yang KKN UGM pada waktu itu, mungkin teman-teman di sini ada yang ikut ya, ada 72 tim KKN secara daring. Waktu itu tugas mereka adalah membuat master plan desa. Karena kebetulan itu spesialisasi kami, akhirnya kami bikin acara untuk teman-teman yang KKN nih, buat teman-teman pengen tahu nih apa sih bikin master plan desa itu seperti apa, cara-cara masuk ke desa secara online dan sebagainya, kita bantu dan akhirnya sampai membuat satu dokumen ya, perencanaan bagi pegiat desa bahwa mereka akhirnya bisa mengeksekusi rencana-rencana yang dibuat. Dan alhamdulillah responnya menarik, kami dari 72 tim yang terlibat, kemudian kami bikin beberapa kegiatan lanjutan bersama mereka gitu ya, pendampingan sampai alhamdulillah ada, ya meskipun nggak semua berhasil, tapi dari 72 tim itu ada sekitar 10 tim yang berhasil buat master plan yang menurut kami cukup layak karena dilakukan selama pandemi dan lokasinya tersebar di beberapa daerah. Terapi berbagi berikutnya kami teman-teman intern ini kami paksa untuk share tentang riset-riset mereka ke publik. Ada yang riset tentang ruang public space, ada yang tentang co-housing, bagaimana rumah masa depan, ada yang tentang micromobility, gimana sih kita berkendara gitu ya atau kita bermobilitas selama pandemi. Ada yang ngomongin tentang kesejahteraan karena di desa, kemudian ada yang ngomongin soal pariwisata, dan kami paksa teman-teman yang magang ini kami share ke publik dan ternyata responnya menarik gitu. Teman-teman yang lagi terdampak atau teman-teman yang lagi riset kaitannya dengan cities after pandemi, akhirnya banyak join di sini dan kami dapat feedback yang menarik dari para akademisi, researcher dan teman-teman yang bergiat di isu ini, yang akhirnya itu jadi kami semangat lagi, oke, dalam kondisi sulit ternyata kita masih bisa riset dan masih bisa berbagi dan dapat respon yang positif. Kenapa nggak kita lanjutkan lagi? Nah, terapi berbagi ini menurut kami efektif sekali buat teman-teman yang lagi dalam kondisi sulit, justru lakukan kegiatan apapun yang kita mampu berbagi dari apa yang kita miliki hari ini meskipun itu nggak besar, tapi artinya itu membuat kita tetap semangat. Dan solusi kami yang keempat selama pandemi, kami melakukan branding secara kuat dan market penetrasi gitu ya. Jadi malah justru dalam kondisi seperti ini kita gencarkan gitu untuk branding. Kami buka internship karena pada waktu itu kan pada tutup ya, teman-teman tuh pada kasihan angkatan 2020 ini mau lulus belum ada buka pekerjaan, akhirnya udah kita buka magang. Ternyata yang daftar luar biasa antusiasme. Ada 158 pendaftar padahal kami waktu itu hanya buka untuk 8 orang gitu ya. Dan itu dari kampus besar-besar, ada dari swasta-swasta juga dari seluruh Indonesia. Nah, kampus-kampus ini yang akhirnya kita dapat ya calon kandidat-kandidat yang bagus untuk nanti melanjutkan sebagai tim kami. Kami buka yang kedua, daftar juga ada 95 pendaftar, bahkan ada dari kampus luar negeri juga. Dan menarik-menarik sekali gitu ya, misi-misi mereka, dan justru dari situ kami dapat branding untuk mendapatkan kandidat-kandidat terbaik, talent-talent terbaik untuk nanti join di perusahaan kami. Nah, kami juga melakukan yang ketiga ini, kami buat produk ini, Silvano Academy ini baru 2 bulan terakhir, jadi ini sejak pandemi.
Jadi ini semacam cara kami untuk teman-teman yang bentar lagi lulus, tapi masih bingung gitu ya, pekerjaan belum dibuka, skill mereka belum mampu gitu ya. Terus ngapain nih mereka selama ini gitu ya, sambil menunggu bukaan apa yang harus dilakukan. Akhirnya kita bikin Silvano Academy ini untuk mereka belajar soal mengasah diri gitu ya selama pandemi atau mendekati nanti mereka bekerja, kemudian mereka menata karirnya dan merancang dampak gitu. Jadi kita membantu teman-teman yang ingin berkarir untuk kita bantulah, kira-kira kita datangkan orang-orang yang bergerak di bidang tersebut, orang-orang yang sudah senior atau orang yang ngerti tentang skill-skill di dunia kerja untuk share ke mereka. Dan ternyata responnya menarik gitu ya. Kami, buat selama 2 bulan, 3 bulan terakhir ini dan responnya luar biasa gitu. Kami alhamdulillah bisa mendatangkan beberapa orang yang expert di bidang tersebut. Ada salah satu direktur BUMN, kemudian arsitek-arsitek senior, kemudian dari perusahaan-perusahaan global juga, yang mereka mau berbagi kepada adik-adiknya untuk membantu survive selama pandemi dan setelah ini mereka bisa bekerja lebih baik, mereka tahu ya skill-skill apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Dan kami juga riset-riset kita yang selama ini kita udah punya 50-an mini riset tentang bersepeda gitu ya di ibu kota di kota-kota di Indonesia, soal housing for milenial, kemudian soal infrastruktur green dan sebagainya. Ini juga akhirnya ini riset-riset yang dulunya kami simpan di laptop kami mulai bagikan sehingga banyak orang bisa mengakses dan bisa belajar juga dari hasil riset-riset kita yang akhirnya justru selama pandemi branding kita semakin kuat, market kita bisa semakin luas, yang akhirnya begitu bulan Agustus ini ketika keadaan sudah semakin normal, orang-orang banyak yang kemudian langsung mengontak kita untuk kerjasama di akhir tahun ini dan di awal tahun depan. Kira-kira begitu dan listener, apa sih yang kemudian kami pelajari selama pandemi ini? Bahwa adaptasi adalah keharusan, dan give and take ya kalau kata Adam Grant, ya paling penting kita ini memberikan terlebih dahulu, memberikan yang terbaik pada orang lain, dan nanti kita akan mendapatkan juga. Gitu. Dan kemudian tim itu harus purpose and mission driven ya, jadi digerakkan oleh tujuan yang murni, oleh misi untuk membantu ya, atau ini misi sosial. Itulah kenapa socialpreneurship, ya, kenapa kewirausahaan sosial. Tapi jangan lupa untuk belajar teknologi-teknologi baru, metode-metode bekerja yang baru, software, tools yang baru, sehingga kita bisa bekerja lebih adaptif, lebih cepat. Kemudian di masa depan kolaborasi utama sekali, karena hari ini kami juga berkolaborasi dengan banyak pihak untuk terus bertahan dan bahkan berkembang pasca pandemi. Kemudian flexible work, ini akan menjadi the next thing, jadi teman-teman mulai belajar soal bekerja secara fleksibel ya, dari dimanapun, kapanpun gitu ya, tidak terbatas oleh jam-jam 9 to 5 gitu ya. Kemudian, nah karena itu, karena kita akan ada flexi work di masa depan, self-control dan personal motivasi itu adalah kunci. Gitu. Punya kapan sih saatnya nge-game, kapan saatnya Netflix, kapan saatnya drakor gitu ya, dan kapan saatnya bekerja, belajar, dan sebagainya. Dan komunikasi dan presentasi secara online ini menjadi salah satu skill yang penting sekali. Kemudian hari ini, dunia ini borderless ya, kita bisa hari ini Silvano, saya sekarang ada di Bekasi, ada yang lagi di mana-mana gitu ya, kita bisa bekerja dari jauh-jauh. Klien kami juga tidak terbatas di Jogja saja, dari beberapa daerah kita bisa. Kemudian kita juga tidak hanya kerja sendiri ya, kita kerjasama dengan beberapa wirausaha sosial, perusahaan-perusahaan di luar sana yang akhirnya kita kerjasama bareng di dalam proyek-proyek kita. Dan yang paling penting, there is always a silver lining in every cloud sky. Percayalah bahwa selalu ada cahaya terang setelah adanya pandemi ini, dan kita selalu blessing in disguise. Kira-kira begitu Mbak Lucy dan teman-teman semua, terima kasih. Mungkin kita nanti bisa diskusi lebih panjang. Baik, terima kasih Mas Retas. Ini banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan dari Mas Retas, dan kita bisa memetik banyak sekali pelajaran dari tadi materi yang disampaikan, meskipun hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Nah, ini saya juga mengucapkan terima kasih loh Mas Retas karena sudah promosi Soprema 2020 juga. Pantesan saya kok kayaknya pernah lihat Mas Retas di mana gitu. Ternyata dulu peserta Soprema. Sekedar informasi ya bagi teman-teman bahwa Soprema ini sudah tahun ke-5 dan sudah 5 tahun berjalan divisi Pol UGM, dan saya kira dari pemaparan dari Mas Retas ini teman-teman bisa belajar untuk mendirikan usaha sosial begitu ya. Usaha sosial bisa dimulai dari aktivisme sosial, bisa dimulai dari ketertarikan akan bisnis, dan teman-teman masih memiliki kesempatan untuk mendaftar juga di kompetisi Soprema 2020 ini, ataupun mempersiapkan diri untuk Soprema 2021 yang akan datang. Baik, di sini juga ini ya Mas Retas ternyata juga berkontribusi pada KKN online gitu. Boleh loh Mas Retas dibagi nanti ini blueprint-nya, nanti kalau saya jadi DPL KKN siapa tahu bisa dipakai. Siap, Sorry, modus ini mumpung ketemu kan.
Kemudian juga ini ya, terapi berbagi gitu ya, itu juga menarik. Mungkin di tengah pandemi orang-orang suntuk WFH, mahasiswa dan pelajar juga suntuk belajar di rumah, ternyata ada ini ya, terapi berbagi yang kemungkinan terbukti ya bahkan ya, membuat orang semakin semangat, bahagia, menyalurkan aktivismenya, ataupun bisa belajar di Srivano Consulting ini. Dan juga mungkin ini ya Mas ya, kalau kita banyak berbagi juga banyak rezeki yang masuk gitu ya, Mas Ya, Sertas ya. alhamdulillah, benar sekali Mbak Lucy. Ya, baik. Kalau begitu kita lanjut ke sesi berikutnya, yakni sesi diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Dimohon Mas Paksi dan Mas Retas untuk bersiap-siap menjawab. Yang pertama ini pertanyaan untuk Mas Paksi, yakni dari Adela Eka Putra Marza. Pertanyaannya adalah, apakah bisa suatu UMKM menjadi gerakan sosiopreneur? Mengingat UMKM sebagai sebuah unit bisnis tertentu berorientasi pada keuntungan. Apalagi jika sudah punya banyak tenaga kerja yang harus digaji setiap bulannya. Nah, monggo Mas Paksi dijawab ini karena Mas Paksi juga pelaku UMKM sekaligus sosiopreneur. Silahkan Mas Paksi. Mas Paksi? Oke, kayaknya Mas Paksi sedang ke belakang ini. Ini switch dulu ya pertanyaannya untuk Mas Retas dari Fahrudin Alfian. Gini Mas Retas pertanyaannya. Bagaimana cara mengukur dampak sosial agar kita tahu bahwa usaha sosial yang kita jalankan sudah sesuai dengan target? Buat teman-teman semua, apa sih yang membedakan bisnis biasa gitu ya dengan bisnis sosial, dan apa sih yang membedakan antara charity gitu ya atau CSR dengan bisnis sosial? Kita bisa ngelihat dua kutub ya, teman-teman mungkin nanti bisa banyak baca bukunya sosial bisnisnya Muhammad Yunus. Jadi kalau kita ngelihat dari sosial bisnis yang ditawarkan oleh Muhammad Yunus dan beberapa orang lainnya, kalau di sisi kanan kita lihat ada bisnis yang konvensional yang mengejar pada keuntungan semata, atau segala keuntungan itu diberikan kepada para pemilik modal atau para pemilik saham sehingga mereka mendapatkan dividen. Sedangkan di sisi kiri itu adalah ya kita berbagi sepenuhnya gitu ya, tanpa mempedulikan timbal balik atau keberlanjutan. Jadi itu yang kita sebut sebagai charity atau CSR gitu, yang fokusnya memang memberikan kepada banyak orang gitu. Nah, social business itu berada di tengah-tengah ini. Jadi dia punya misi sosial untuk berbagi, tapi dia juga berusaha bahwa dia bisa hidup secara mandiri tanpa lembaga donor, dia bisa hidup mandiri tanpa bantuan-bantuan yang lain gitu ya. Jadi dia hidup mandiri dari usahanya sehingga usaha itu menghasilkan keuntungan untuk dia bisa bertahan gitu ya, bahkan bisa berkembang, bahkan bisa memperbesar gitu ya. Tapi di saat yang sama dalam dia melakukan usaha itu dia terus melakukan sesuatu yang menjadi misinya, memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, dan di akhir keuntungan yang dia peroleh itu sebisa mungkin dikembalikan untuk memperbesar atau mengakselerasi bisnisnya. Jadi segala keuntungan di akhir tahun itu justru dimasukkan sebagai tambahan modal untuk bisnis itu bisa berkembang lebih cepat dan memberikan dampak yang lebih besar. Nah, karena itu bisnis ini harus memiliki, bisnis sosial harus memiliki impact yang bisa terukur gitu ya. Jadi indikator-indikator impact. Kalau di perusahaan kami melakukannya ada 2 impact yang kemudian kami targetkan ya. Setiap bulan kita review. Impact yang pertama adalah kita menciptakan sebanyak mungkin daerah, kota, ruang yang menuju misi LIAN itu. LIAN itu sebenarnya dari dalam bahasa Inggris kita nyebutnya another city is possible. Kota yang another gitu ya, kota yang lain atau yang LIAN itu possible, itu mungkin tercipta. Yaitu kota yang apa? Bahasa kami livable, nyaman ditinggali, lovable, membuat warganya berbahagia dan bangga, sustainable, berkelanjutan, dan no one left behind gitu ya. Direncanakan bersama-sama oleh seluruh warga. Nah, maka indikatornya adalah setiap bulan berapa banyak titik yang kami lakukan dan itu bisa terukur dampaknya. Nanti itu turunannya panjang ya. Misalkan dalam perencanaan itu seberapa partisipatifkah, dalam perencanaan itu seberapa impactful lah data yang kita berikan gitu ya. Kemudian perencanaan kita itu seberapa bisa dieksekusi oleh para pemangku kepentingan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang kedua, indikator yang kedua kalau dari kami adalah berapa banyak orang yang kami libatkan di dalam tim kami sehingga mereka bisa belajar banyak dan pada suatu saat mereka bisa menjadi perencana kota yang tangguh, menjadi arsitek yang idealis, menjadi pemimpin-pemimpin di daerah-daerah mereka. Maka indikatornya adalah setiap bulan berapa sih orang yang intern di tempat kita, berapa yang part-timers, berapa yang full-timer, dan itu nanti kita lihat grafik.
apakah selama ini ternyata kita semakin turun kualitasnya karena kita nggak memberikan banyak kesempatan untuk banyak anak muda belajar di tempat ini dan semakin terasa idealismenya atau apa. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanti punya misi bisnis sosial, itu harus di-listkan ya. Oke, apa sih dampaknya gitu ya, bagi customer kita, dampaknya bagi masyarakat sekitar tempat kita tinggal, dan sebagainya. Oh ya, salah satu indikator kita juga ada wakaf desain gitu ya. Jadi desain yang kita berikan untuk masjid, yayasan gitu ya, panti asuhan, secara gratis, yang itu kami targetkan setiap 1 atau 2 proyek kita berbayar, itu kita melakukan 1 proyek wakaf gitu yang gratis untuk masyarakat yang tidak mampu atau mereka yang tidak mampu mengakses biaya arsitektur. Nah, dari sini kita bisa lihat grafiknya, oke, selama setahun nih, akhir tahun misalkan, berapa sih kabupaten yang kita bantu? Berapa sih orang yang kemudian belajar di tempat kita? Berapa sih kemudian wakaf desain yang kita salurkan, dan itu dinilai gitu ya secara rupiah, diciri secara effort, tapi cash flow tetap harus positif, tapi impact juga harus terus bertumbuh. Nah, buat teman-teman juga nanti punya ya misi bisnis apa aja, dan dampaknya terukur, bisa dimonitor setiap bulan, dan setiap akhir tahun kita bisa review perusahaan kita ini semakin baik nggak misi sosial. Ini bukan hanya soal profit, tapi juga soal dampak pada sosial. Kira-kira begitu, Mbak Lucy, untuk Mas Fahrudin. Oke, terima kasih Mas Retas. Ini sudah lengkap sekali jawabannya. Semoga Mas Fahrudin Alfian pertanyaannya sudah terjawab. Dan ini juga ya Mas Retas ya, ada juga kalau di apa ya itu pendekatannya apa saya juga kurang tahu. Tapi ada namanya Social Return of Investment atau SROI gitu ya, yang salah satu instrumen untuk mengukur dampak sosial. Nah, nanti mungkin Mas Fahrudin bisa browsing sendiri apa itu SROI, yang ini ya, semakin memperkaya jawaban dari Mas Retas tadi. Saya juga ada pertanyaan nih sama untuk Mas Retas. Ini Mas, Sirvano Consulting ini juga pernah nggak menangani desain kota yang ini loh, sedang dikejarkan oleh pemerintah seperti kota ramah anak atau kota ramah pemuda? Menarik, Mbak Lucy. Kebetulan kalau pemerintah ini kan punya banyak, dalam tanda kutip, tema-tema perencanaan ya. Ada yang kota ramah HAM, itu seperti contohnya di Wonosobo. Kemudian ada kota-kota ramah anak atau taman, bahkan lebih spesifik nanti taman ramah anak dan lain sebagainya. Ada yang ramah pemuda, ramah lansia seperti di Semarang. Ada yang kota tangguh seperti Semarang, Jakarta gitu, yang tangguh pasca bencana. Ada smart city dan lain sebagainya. Kebetulan kalau kami untuk semua tema ini belum semuanya, Mbak, tapi untuk isu-isu seperti smart city atau kota pintar, ini kita juga pernah bareng-bareng waktu itu sama salah satunya di Visipol itu, apa Mbak namanya, yang digital waktu? Apa ya? CFDS ya? Ya, sama CFDS, itu di Blitar, sama ada di Pemalang. Kemudian kalau untuk yang ramah anak, kebetulan kita banyak riset, Mbak. Kebetulan kita juga riset soal RPTRA atau taman itu, ruang terbuka publik ramah anak. Kita juga udah mempropos beberapa riset ini. Terus kalau untuk yang pemuda, selama ini kita belum untuk pemuda, bagaimana sih kota ramah pemuda ini, kita belum banyak proyek dikaitan dengan situ. Tapi kalau untuk perumahan untuk pemuda atau housing for milenial, kami ada beberapa proyek terkait ini, Mbak. Jadi untuk rumah for milenial ini kerjasama dengan Puskim, Pusat Studi Permukiman di Kementerian PUPR, itu ada di 3 kota, Jogja, Malang, dan Surabaya. Mungkin kapan-kapan bisa kerjasama sama Yusur nih untuk nanti soal kepemudaan. Boleh loh. Ini saya juga pengurus Yusur, nanti bisa hubungi saya. Sekalian ya promosi Yusur, nggak apa-apa. Oke. Jadi ini ya Mas, memang usaha dari Sirvano Consulting ini sudah merambah proyek-proyek dari pemerintah juga gitu ya, yang tentunya juga pasti juga membawa nilai-nilai sosial yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Retas sebelumnya. Baik, terima kasih Mas Retas. Nanti saya sampaikan pertanyaan selanjutnya ya. Coba kita panggil Mas Paksi. Mas Paksi, apakah sudah online kembali? Mas Paksi? Oke, sebelumnya belum online lagi nih kayaknya Mas Paksi. Kalau begitu, pertanyaan lagi untuk Mas Retas. Pertanyaannya dari Ahdiatul Hidayah. Mbak Ahdiatul menanyakan tentang solusi perubahan sosial dengan pendekatan wirausaha yang mudah, apalagi saat pandemi ini seperti apa ya? Dan bagaimana menarik minat masyarakat agar ikut berkontribusi dalam usaha kita?
Monggo Mas Oke. Retas. Kalau ditanya yang mudah, tentu nggak ada yang mudah ya, karena justru kita kalau bisa memang sudah bercita-cita atau memilih menjadi seorang entrepreneur, itu ya jalan memang tidak mudah gitu ya. Bahkan kalau dari risetnya Forbes gitu ya, bahwa entrepreneur ini punya tingkat frustasi gitu ya, atau tingkat stres itu 4 kali lipat lebih tinggi daripada manusia biasa gitu. Artinya kalau misalkan memang jalannya pengen menjadi entrepreneur ya memang tidak akan pernah mudah. Apalagi entrepreneur yang punya misi sosial gitu ya. Kalau hanya profit gitu ya, kita hanya mengejar keuntungan semata dan kaya sendiri gitu ya, nggak memberikan dampak sama sekali, bahkan abai terhadap nilai-nilai lingkungan, abai terhadap keberpihakan kita pada mereka yang justru ketika kita mengerjakan sesuatu justru memiskinkan yang sudah miskin gitu ya, dan justru menambah kaya mereka yang semakin kaya. Ini kan justru kita secara nurani kita tidak sesuai. Nah, itu pasti tidak mudah gitu, usaha-usaha yang berdampak sosial gitu. Jadi kalau pertanyaannya ada cari apa yang mudah, nggak ada yang mudah gitu ya. Tapi yang bisa kita cari justru apa yang paling relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman semua ada yang punya latar belakang tertentu gitu ya, keilmuan atau latar belakang daerah atau orang tua, atau ya kita cek our resource gitu ya. Kita punya apa saja sih dalam tubuh kita gitu, mulai dari ilmu, networking, keluarga dan lain sebagainya. Nah, dari itu apa sih resources yang bisa kita maksimalkan atau bisa kita lipat gandakan untuk memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari resources yang kita ingin berikan kepada orang lain, bagaimana memonetize itu? Atau bagaimana itu bisa sustain secara sendiri gitu ya, tanpa kita perlu cari donor, atau tanpa kita cari proposal ke pihak lain gitu ya, tapi kita bisa itu bisa hidup sendiri gitu ya. Misalkan kita jadikan itu sebagai satu unit bisnis tertentu yang dia bisa hidup tapi juga memberikan dampak bagi mereka yang membutuhkan. Nah, kemudian kalau ditanya, lalu apa sih yang bisa kita bantu dari masyarakat sekitar kita hari ini? Ya memang sering-sering turba ya, sering-sering turun ke bawah melihat kalau sekarang ya online bisa ngeliat di Facebook, di Instagram, di Twitter, orang-orang itu lagi gelisahnya apa, terutama masyarakat sekitar kita, dan ya udah dari apa yang kita miliki, resources yang kita miliki, gimana kita bisa masuk ke sana. Kemudian kalau ditanya gimana sih biar masyarakat mau ikut berkontribusi dalam usaha kita gitu ya, atau kita cari talent-talent terbaik ya. Yang paling penting pertama soal misi ya, bahwa ya kita harus merekrut orang-orang yang punya misi yang sama dengan kita gitu ya. Percuma kalau misalkan orangnya jago banget, tapi misinya nggak selaras, ya nanti banyak yang tidak cocok gitu. Yang kedua, skill-nya komplementer, atau kita punya skill yang itu pasti ya kita punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ada orang lain yang punya skill juga di bidang yang lain yang itu bisa mengisi atau bisa mengkomplementer skill kita. Jadi skill yang berbeda kita cari orang-orang yang punya skill berbeda. Kemudian yang ketiga adalah culture. Jadi kita bikin budaya yang oke, yang menarik, sehingga ya orang-orang banyak yang tertarik untuk join gitu. Saya belajar ketika mendirikan Sirvano ini awal-awal juga berat ya mencari orang-orang terbaik. Tapi ya saya mulai dari lingkungan terdekat gitu ya. Kebetulan dulu saya aktif di beberapa organisasi selama mahasiswa, dan saya kenal beberapa orang yang jago-jago, saya ajak untuk join, kemudian mereka berikan satu misi, satu visi. Nah, setelah kita join, kita bangun budaya perusahaan yang oke, kita brandingkan, dan alhamdulillah justru ini ya, Garpu Tala ini kan akan beresonansi dengan mereka yang sefrekuensi. Ya, alhamdulillah orang-orang yang akhirnya join di perusahaan kita, hari ini total udah pernah ada, kalau in total ya, selama 3 tahun ini udah ada 140 orang yang pernah bergabung, dan secara umum itu karakternya mirip, misinya sama, karena ya tadi frekuensi akan bergetar gitu. Mereka mungkin ngeliat branding kita, mereka ngeliat misi kita, punya ada wakaf desain, ada bangun desa gitu ya, ada platform-platform yang kok beda nih kayak perusahaan biasanya yang hanya ngejar proyek-proyek nih, tapi ternyata ada berbaginya juga, ada hal-hal lain yang membuat mereka ini selaras nih dengan getaran hatiku. Akhirnya mereka join, dan alhamdulillah kita bisa dapat orang-orang yang menurut saya sih selain jago, tapi juga punya nurani yang oke gitu. Karena bagi kita merencanakan ruang hidup baru kan, kalau ruang hidup itu nggak direncanakan dengan penuh nurani, justru malah akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun bagi manusia di atasnya. Begitu Mbak Lucy. Baik, terima kasih Mas Retas. Ini semoga Mbak Ahdiyatul Hidayah sudah mendapatkan jawaban yang diinginkan, dan memang ini ya, sociopreneur itu memang tidak semata-mata bertujuan untuk mengembangkan bisnis dan mendapatkan uang, tapi juga untuk mengatasi persoalan tertentu, seperti tadi yang diceritakan oleh Mas Retas, bahwa memiliki nurani gitu ya. Apa sih sebenarnya yang ingin kita selesaikan suatu masalah sosial, kemudian dengan cara apa? Nah, jika para aktivis tadi melakukan gerakan,
menghimpun dana dan lain sebagainya. Sedangkan seorang sociopreneur ini dengan cara berbisnis gitu ya Mas ya, berbisnis yang memiliki nilai sosial, entah itu nilai mengatasi kemiskinan atau memelihara kelestarian lingkungan dan sebagainya, yang kemudian juga memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki. Dan tentunya tidak boleh dilupakan passion gitu ya Mas Retas ya, bahwa seorang sociopreneur ini juga harus memiliki passion supaya usahanya ini terus bertahan gitu ya, dan tetap setia atau istiqomah mengusung nilai-nilai sosial yang tadi dibawa sejak dari awal. Baik, terima kasih Mas Retas. Ini saya coba panggil lagi Mas Paksi, apakah sudah hadir di Zoom meeting ini kembali? Mas Paksi? Sepertinya belum ada. Lanjut ke Mas Retas lagi ya. Mas Retas siap? Nah, kalau ini ngelak gitu pengen minum, boleh minum sambil minum belum Mas Retas? Oke, terima kasih Mbak. Oke, ada pertanyaan untuk Mas Retas dari Sri Anisah. Pertanyaannya adalah, bagaimana memberi motivasi pada pelajar agar bisa selama pandemi ini selalu semangat dan bisa bekerja sama untuk melawan COVID-19 sehingga menjadi inspirasi bagi masyarakat, terutama keluarganya sendiri. Dan kemudian, apa masuk dalam terapi berbagi ya upaya ini? Gitu Mas Retas pertanyaannya, silahkan. Menarik ya, mungkin sebenarnya kalau soal bagaimana volunteerism gitu ya, itu Mas Paksi nanti harusnya bisa mengelaborasi lebih lanjut. Kalau yang dari saya memang benar, jadi terapi berbagi ini sebenarnya kalau tadi kan di level company ya, di level individu itu banyak kita melakukan terapi berbagi yang misalkan contoh, saya dalam kondisi lagi sulit banget, misalkan saya lagi stres gitu ya, atau lagi kok kayak masalahnya nggak selesai-selesai gitu, atau kayak waduh kok soal finansial perusahaan kita lagi sulit nih dan sebagainya. Justru apapun yang misalkan saya lagi megang duit gitu ya di dompet gitu ya, atau ada di kamar gitu, saya biasanya ambil kemudian coba keluar kemudian ini dulu ya kalau sebelum corona gitu di Jogja kita beli nasi bungkus atau di burjo gitu kita beli nasi sarden atau nasi telur gitu, kita beli beberapa bungkus sesuai dengan uang yang saya miliki pada waktu itu. Kemudian ya cari aja mereka-mereka yang biasanya di di perempatan gitu yang jual koran nggak laku-laku. Kemudian mereka yang biasa kalau di Jogja itu ada yang joget-joget minta uang di perempatan, atau mereka-mereka yang bekerja di beca yang mungkin lagi siang-siang itu istirahat nunggu orang kok nggak laku-laku dan sebagainya bisa bagikan. Nah, ketika lagi ngebagiin itu bagi saya terapi yang sangat efektif ya. Lagi kondisi yang lagi sangat sulit bagi saya pribadi di hari itu, tapi justru ketika kita punyanya ada berapa, 50.000 bisa 5 bungkus gitu ya, kita punya 100.000 bisa 10 bungkus, kita ngasih 10 orang, ngelihat senyum mereka, ngelihat ucapan mereka terima kasih, itu kayak rasanya langsung dapat energi baru kita untuk kamu tuh lagi dapat anugerah, masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih punya tim, masih punya kesempatan lebih daripada orang lain di luar sana. Kenapa nggak kamu bangkit, maksimalkan waktu yang ada, cari sebanyak mungkin possibility untuk kemudian kita bisa bantu semakin banyak orang. Jadi saya makin semangat, begitu pulang tuh kayak langsung menggebu-gebu lagi, cari peluang-peluang baru, dan alhamdulillah ternyata di situ kebuka ya beberapa peluang-peluang baru. Terapi yang sama ini bisa dilakukan juga ketika lagi pandemi ini. Yang kami lakukan, misalkan waktu itu saya gabung ke tim namanya Ekstra 1 Piring ya, atau Ekstra 1 Porsi. Kalau teman-teman tahu, ini diinisiasi oleh banyak pihak, salah satunya waktu itu oleh Pak Rene Suhardono, itu dari Limitless Campus, dan sekarang komisaris Ancol. Waktu itu di Jakarta lagi sulit banget ya keadaan lagi pandemi ini. Waktu itu kerjasama dengan Gojek, Grab, kemudian dengan beberapa warung makan. Kita juga waktu itu menginisiasi sama, kalau di Jogja ada teman-teman GoFood ya, yang berbagi makanan. Kemudian di Jakarta ini ada namanya berbagi piring gitu. Jadi kita misalkan beli di satu warung atau beli secara GoFood, Gojek, kirim ke rumah, kita tambahkan 1 porsi gitu ya. Nah 1 porsi kita lebih itu kita tawarkan ke abang Grabnya, Pak ini silahkan kalau Bapak belum makan, itu buat Bapak. Tapi kalau Bapak udah silahkan dikasih ke siapapun. Dan ternyata fitur ini kemudian muncul di Grab gitu ya. Jadi setelah itu masif gitu gerakan Ekstra 1 Porsi itu, akhirnya di Grab ada tambah 1 porsi untuk abang Grabnya. Dan dari situ, wah menarik sekali ya, gerakan ini membuat banyak orang yang dalam kondisi lagi sulit, tapi mereka kan masih mampu ya, masih bisa kerja dari rumah, masih bisa nggak ketemu banyak orang, mereka masih bisa makan,
dari situ langsung gerakan ini cukup masif, dan bagi saya model-model seperti ini bisa dilakukan untuk para pelajar-pelajar kita. Jadi para pelajar-pelajar kita bisa diajarkan untuk terus berbagi meskipun dalam kondisi yang lagi terbatas dengan cara yang sangat sederhana aja gitu, nggak usah kemudian langsung harus donasi sekian ratus juta ke platform-platform online. Tapi bisa dari yang sederhana, mereka berbagi di depan rumahnya. Dengan gerakan-gerakan seperti ini menurut saya bisa menarik, atau minimal mereka edukasi ya ke publik. Misalkan mereka bawa masker, kita beli masker beberapa, kemudian ngasih di depan publik para pekerja-pekerja informal yang lagi tidak menggunakan masker. Gerakan ini pernah dilakukan oleh teman saya dan divideokan gitu. Ini waktu itu salah satu tugas coba nanti kalau misalkan ketemu ya silahkan di searching gitu, tugas salah satu SMA untuk bagi-bagi masker gitu. Jadi kalau mereka pekerja informal, dan ternyata menarik gitu ya. Artinya dari situ para pelajar yang ikut terlibat dalam kegiatan itu semakin semangat berbagi, dan mereka tahu bahwa mereka itu lebih beruntung daripada kebanyakan orang, dan di saat yang sama menginspirasi pemuda-pemuda lain atau pelajar-pelajar lain untuk terlibat di dalam gerakan-gerakan serupa atau di inisiatif kebaikan lain. Kira-kira begitu Mbak Desi. Baik, terima kasih Mas Retas. Semoga pertanyaan Mbak Sri Anissa sudah terjawab dengan baik. Saya panggil lagi Mas Paksi, apakah sudah hadir di ruangan? Mas Paksi? Halo Mas Paksi? Sepertinya belum hadir kembali nih Mas Paksi. Mas Retas nggak apa-apa ya ini jawab pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman. Ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Reni Sintasari yang menanyakan program apa yang selama dikerjakan oleh dari banyaknya program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Sirvano Consulting ini, tantangan paling sulit yang pernah ditemui itu seperti apa? Kemudian bagaimana cara untuk mengatasi tantangan tersebut? Dan juga Mbak Reni ini menanyakan tentang strategi terapi berbagi, apakah bisa diterima oleh masyarakat? Begitu, Mas. Retas, silahkan. Mbak Reni itu pertanyaan di mana ya, Mbak? Atau saya bacakan lagi. Tantangan yang paling sulit yang dihadapi selama mengerjakan program, apa, Mas? Kalau mungkin secara umum atau sejak pas pandemi ya, kalau saat pandemi tentu tantangannya paling berat adalah ketika kita udah komitmen dengan beberapa stakeholder ya, apakah itu pemerintah daerah atau provinsi atau beberapa swasta, tapi ternyata begitu Maret kita PSBB gitu ya, dan semua proyek dipospon. Kalau pemerintah itu dari alokasi anggaran gitu ya, dan itu cukup membuat kita memutar otak gitu ya. Wah, kita udah punya proyeksi tahun ini ada sekian proyek, kita udah hiring beberapa orang, tapi ternyata dipospon bahkan di cancel. Itu menjadi tantangan utama ketika pandemi. Kalau sebelum pandemi tentu ya tantangan kita dalam proyek-proyek itu banyak sekali. Terutama adalah ketika kita udah assign di satu proyek gitu, atau kita ditugaskan di satu proyek yang ternyata resources kita terbatas, mulai dari resources individu, resources tenaga ahli, ataupun resources dana untuk kita survei, untuk kita wawancara, dan sebagainya. Yang pada akhirnya itu membuat proyek kita secara kualitas itu kita sebenarnya tahu gitu, kualitasnya harusnya lebih baik dari ini. Tapi karena resources-nya terbatas, kualitasnya tidak bisa sebaik itu, dan yang harusnya bisa sangat partisipatif melibatkan masyarakat yang ada di daerah perencanaan tersebut, tapi justru menjadi less partisipatori gitu ya. Jadi hanya pihak-pihak tertentu yang terlibat, dan itu secara karena kami memang punya misi bahwa partisipatif itu harus dibuka seluas-luasnya, cukup mengganggu gitu, cukup membuat kami berat hati, karena kita pingin ketika kita misalkan mendesain satu tata ruang daerah atau satu jalan gitu. Satu jalan ini kan ada banyak masyarakat terdampak. Nah, kita harapannya itu benar-benar itu partisipatif, semua pihak itu bekerja sama, tapi karena resources-nya terbatas, ya nggak bisa seperti itu. Yang akhirnya secara idealisme itu berat. Jadi dalam banyak kasus, yang paling berat kalau menurut kami adalah ketika kami harus mengesampingkan idealisme kita atau apa yang kita pelajari selama di kampus dengan realitas yang seringkali tidak sesuai. Dan itu cukup berat, dan itu menjadi pembelajaran kami sih yang masih muda-muda. Nah, kalau berikutnya adalah bagaimana kemudian kita menghadapi ini, ya pada akhirnya kita harus punya
kalau bahasa kita tuh margin of safety ya, atau MOS. Jadi ya batas minimal, oke lah minimalnya. Kira-kira kalaupun dana terbatas, kita nggak mungkin mengumpulkan banyak orang, pemerintah juga dananya terbatas dan sebagainya. Gimana nih pekerjaan kita itu tetap terdeliver dengan baik, tetap impactful dan tidak berakhir hanya menjadi dokumen gitu ya, tapi menjadi sesuatu yang dilaksanakan. Nah, margin of safety-nya adalah oke, kalau gitu minimal dananya itu adalah sekian dari pagu misalkan yang nyampe ke kita. Kemudian dari yang kita jalankan itu minimal sekian bulan. Kalau kurang dari itu biasanya nggak efektif. Kemudian minimal sekian persen dari pihak stakeholder itu bisa kita temui atau kita wawancara dan seterusnya. Jadi ada batas-batas margin yang itu kalau di bawah itu kita menolak gitu karena itu pasti kualitasnya jelek. Tapi kalau masih di ambang batas itu ya insya Allah idealisme kita masih ada, bisa kita wujudkan meskipun di bawah dari goal utama. Kira-kira begitu Mbak Lucy. Baik, pertanyaan yang kedua tadi dari Mbak Reni tadi Mas. Bagaimana atau apakah strategi terapi berbagi bisa diterima oleh masyarakat? Bagaimana caranya gitu sepertinya? Oke. Kalau kita dari sisi ini ya, dari sisi masyarakat yang mendapatkan manfaat gitu atau beneficiary, ya mereka senang sekali ya dan itu nggak ada problem. Tapi justru yang menjadi ini adalah men-challenge gimana terapi berbagi ini bisa dilanjutkan terus-menerus oleh kita ya sebagai mungkin yang lebih beruntung gitu ya. Kita yang lebih beruntung dari sistem hari ini itu harusnya memang ya kita harus mampu meredistribusi ya antara hari ini kan indeks gini kita kan tinggi sekali ya. Nah dari itu kita yang cukup beruntung ini yang bukan berada di bawah banget gitu ya, dari akar rantai itu kan kita nggak yang paling bawah. Nah yang kita cukup gitu itu setidaknya kita bisa mampu membagikan antara yang di atas yang jumlahnya gede banget ini ke masyarakat yang hari ini berebut kue-kue kecil yang ada di Indonesia ini. Nah dengan cara itu harapan kita sih sebenarnya terapi berbagi ini bisa digolkan kepada mereka-mereka yang hari ini merasa ini ya sulit, kita terdampak COVID, bla 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 bla, yang kayak dunia tuh runtuh dan kayak dia yang paling susah. Padahal nggak juga gitu. Kalau misalkan teman-teman kemudian cek lagi, kita ternyata masih punya uang, kita ternyata masih bisa kerja dari rumah, ternyata kita masih bisa makan bersama keluarga kita ternyata masih bisa Zoom online, kita masih punya wifi, kita masih punya paket dan lain sebagainya. Dari situ sebenarnya akan ada harta kita yang bisa kita sisihkan sedikit demi sedikit untuk mereka yang membutuhkan, terutama keluarga kita ya. Jadi misalkan ada keluarga dekat kita yang terdampak sekali, misalkan hari ini banyak keluarga dekat saya yang kebetulan Wonosobo, saya kan asli Wonosobo. Di Wonosobo itu hari ini termasuk masih zona merah dari 6 kabupaten di Wonosobo, dan per 3 hari yang lalu kita mencapai 1.000 kasus atau 1.000 positif dibanding jumlah penduduk kita 800.000, itu tinggi sekali dibandingkan di Indonesia. Berarti kan 1/800 orang itu positif. Itu tinggi sekali. Nah, karena itu banyak beberapa rumah yang kami kenal, bahkan saudara kami, itu yang positif dan harus isolasi mandiri. Semua rumah sakit sudah penuh, semua fasilitas isolasi yang disediakan pemerintah sudah penuh, dan hasilnya mereka harus isolasi mandiri. Ketika isolasi mandiri, pertanyaannya, gimana mereka di-provide makannya? Kalau isolasi di pemerintah kan dikasih makan. Kalau mereka isolasi mandiri, mereka nggak bisa belanja, mereka nggak punya cadangan pangan di rumahnya, nggak ada kebun, nggak ada apa. Ya karena itu, ya keluarga-keluarga terdekat itu harus mau ngirimin makanannya. Dan ya alhamdulillah, dengan cara ini beberapa keluarga kami melebihkan, ketika masak itu dilebihkan, kemudian berbagi aja pada keluarga-keluarga yang isolasi mandiri. Dan dampaknya luar biasa ya, solidaritasnya tetap kuat, kita sering Zoom online dengan mereka-mereka yang lagi isolasi, dan lain sebagainya. Dan akhirnya kebahagiaan itu timbul, dan dengan itu mereka memproduksi ini ya, hormon kebahagiaan yang membuat mereka bisa bertahan dari corona ini. Kira-kira begitu Mbak Lucy. Baik, terima kasih Mas Retas. Semoga Mbak Reni Sintasari sudah terjawab pertanyaannya. Selanjutnya saya beralih ke Mas Paksi. Apakah sudah hadir di ruang Zoom? Mas Paksi? Sepertinya belum hadir juga. Baik, kita habiskan pertanyaan untuk Mas Retas ya di sisa waktu 10 menit ke depan. Ini Mas Retas, ada pertanyaan dari Mbak Gita. Di saat pandemi seperti ini, kita sulit untuk bertemu orang-orang. Lalu bagaimana cara kita untuk mempromosikan jualan kita, sedangkan jualan kita hanya berpatok pada usia 50 tahun ke atas. Sedangkan di zaman sekarang, usia 50 tahun ke atas sulit punya media sosial. Nah, mungkin ini Mas Retas bisa berbagi pengalamannya dalam mengelola usahanya. Monggo. Oke. Kalau kemudian dibilang
intinya gini ya, dalam kita berbisnis, blok-blok yang membatasi itu bisa dikesampingkan atau bahkan dihancurkan, karena banyak blok-blok itu yang membuat kita ini terkungkung dalam tempurung gitu, yang membuat kita itu nggak membuka kesempatan dan tidak berpikir secara positif gitu. Tapi ya kalau berpikir bahwa wah kali ini nggak ada orang tua yang pakai HP, kemudian pangsa pasar kita hanya untuk usia 50 tahun ke atas gitu, justru ya kita membatasi, kita melimitasi hidup kita yang harusnya itu padahal Tuhan itu sudah memberikan banyak kesempatan gitu. Nah, kalau saran saya buat teman-teman yang ini, satu adalah memperluas segmen pasar ya. Kalau misalkan contoh kami waktu itu hanya segmennya tertentu. Tapi ya karena sejak pandemi akhirnya kita harus memperluas segmen. Kita buka kesempatan-kesempatan baru, kita buka pasar baru yang belum pernah kami jamah, yang kami rasa kami nggak mungkin gitu ya, atau kami rasa itu terlalu kecil gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita misalkan contoh proyek-proyek satu kafe kecil gitu yang waktu itu secara bisnis nggak menguntungkan, tapi demi cash flow ya kita jalankan. Atau proyek-proyek rugi dalam tanda kutip, misalkan beban untuk mengerjakan proyek itu contoh ya 20 juta gitu ya, atau 30 juta. Tapi proyek itu hanya memberikan 25 atau 15 juta, kan rugi secara umum. Tapi karena cash flow kita butuh, karena kemudian kita juga butuh tim kita itu do something sehingga mereka grow, ya nggak apa-apa kita jalankan. Jadi mulai menurunkan atau memperluas segmen pasar ke bawah atau ke atas gitu. Jadi kalau misalkan ya 50 tahun ya bisa diturunkan ke usia-usia yang lebih muda dengan kita diferensiasi produk gitu ya. Produknya bisa didiferensiasi. Bahkan sekelas perusahaan-perusahaan otomotif mewah di Italia itu yang tadinya memproduksi mobil-mobil mewah, ketika pandemi kan berhenti tuh, siapa sih yang beli mobil-mobil mewah? Apa yang mereka lakukan? Mereka pabriknya karena udah meng-hire banyak orang, pabrik itu mereka itu dijalankan untuk memproduksi alat-alat kesehatan untuk membantu selama COVID ini. Nah, artinya pertama diferensiasi produk dan peluas segmentasi pasar. Yang kedua, kalau ternyata Mas nggak bisa, Mas ini produknya sangat spesifik hanya untuk usia 50 tahun ke atas. Jangan dilimitasi bahwa mereka nggak punya WhatsApp, mereka nggak punya Facebook. Ternyata kenyataannya banyak loh. Bahkan orang tua banyak yang minta tolong anaknya ketika pandemi ini untuk diinstalkan Zoom, untuk mereka bisa Zoom sama teman-temannya, dan itu banyak cerita-cerita seperti ini. Dan WhatsApp mereka aktif sekali. Hari ini ibu saya, bapak saya usia dari 50 tahun ke atas, sama teman-teman grup itu ramai sekali. Saya ada salah satu grup itu pengajian Ahad pagi gitu ya, di salah satu masjid kampung kami, itu isinya 50 tahun ke atas semua, dan aktif mereka share-share WA. Dari situ emak-emak ini semua hampir punya jualan online, akhirnya mereka story WA dan mereka saling beli. Ada yang jual edamame, ada yang jual puding, ada yang jual lauk-lauk, ada frozen food dan lain sebagainya. Dan ternyata efektif juga gitu. Artinya banyak transaksi dan banyak yang bisa bertahan dalam kondisi-kondisi seperti ini, padahal segmennya adalah ke bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh, dan tapi mereka masih banyak kok yang aktif menggunakan WhatsApp, jadi ya tetap bisa shifting dan menyasar pangsa pasar itu dengan cara yang lebih efektif. Dan saya rasa udah banyak webinar-webinar di YouTube yang bisa ditonton, kaitannya gimana strategi kita address ke lansia ini dengan memaksimalkan WhatsApp dan Facebook yang hari ini masih mereka banyak menggunakan. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Retas. Satu pertanyaan lagi nih Mas Retas, pertanyaan terakhir dari Manda Pahlevi. Pertanyaannya adalah, dengan kesibukan para sociopreneur saat ini dalam mengelola bisnis, bagaimana caranya supaya kegiatan ekonomi dan juga upaya untuk menjaga protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dapat dilakukan secara beriringan? Begitu, Mas. Jadi, nah ini, kalau di kami, cara kami yang pertama riset internal ya. Kami para pemilik atau para eksekutif gitu ya, atau para manajer di perusahaan itu harus mulai terbuka kepada timnya. Jadi ya katakan apa adanya, ngobrol, diskusi, rapat-rapat bersama mereka. Dan kalau dari kami melakukan riset, kami masing-masing tim kami riset mereka maunya seperti apa, ekspektasi mereka seperti apa selama pandemi dan lain sebagainya. Kami juga kasih beberapa alternatif pilihan. Dari riset itu akhirnya kita diskusi. Oke, selama ini kita harus ngapain nih? Biar kita tetap menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Kebetulan saya ada 2 company, yang satu Sirvano ini salah satunya perusahaan IT. Perusahaan IT saya ini sampai bulan September kemarin kita WFH, jadi Maret sampai September. Tapi sejak September kita ngerasa kita udah harus WFO. Begitu udah harus WFO, kita tanyakan ke teman-teman sepakat atau tidak sepakat.
ternyata mayoritas oke sepakat gitu ya, karena memang udah kebutuhan kita, tapi akhirnya kita bikin SOP detail gitu. Jadi setiap malam itu kita tanyakan, ada yang sakit nggak, ada yang kemarin habis keluar-keluar nggak. Kalau ada yang habis keluar-keluar, kita monitor gitu, oke ini habis keluar-keluar, kemudian ada yang sakit dan sebagainya, dan paginya itu kalau sakit nggak boleh masuk, kemudian ada SOP-nya gitu ya, begitu masuk kita ada termogan, kemudian mereka harus cuci tangan dan sebagainya, kemudian bekerja pakai jarak, dan kalau ada sesuatu yang langsung kita bisa monitor dan kita siapkan budget untuk rapid atau untuk swab kalau misalkan nanti dibutuhkan. Nah, dengan cara-cara ini artinya paling penting di sini para eksekutif harus ngobrol dengan timnya dan mulai menyiapkan SOP-SOP di setiap tahapan agar kemudian secara protokol kesehatan kita bisa terjamin, di saat yang sama bisnis tetap bisa berjalan. Karena kalau bisnis berjalan, tapi ternyata SOP nggak kita jalankan, ada satu tim kita yang misalkan positif, naudzubillah gitu ya, malah justru dampaknya lebih merugikan karena tim kita harus stop gitu ya, harus di lockdown, harus dibersihkan dulu, dan semua harus isolasi mandiri, semua harus di karantina, harus di swab, kalau ada yang positif lebih lama lagi nanti. Jadi sebenarnya paling penting ya kita preventif ya, daripada kita harus ketika udah terjadi. Kira-kira begitu Mbak Lucy. Baik, terima kasih Mas Retas, penjelasannya sudah sangat komprehensif sekali. Semoga semua pertanyaan untuk Mas Retas sudah terjawab dengan baik. Nanti mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi bisa berkunjung ke Instagramnya Mas Retas ya. Ya. Oke, sebenarnya saya ada satu pertanyaan sih Mas yang saya penasaran. Boleh. Apa kriteria mahasiswa supaya bisa magang di Srivano Consulting ini? Siapa tahu nanti ada mahasiswa saya juga pengen magang nih. Oke. Sebenarnya di tim kami juga ada beberapa dari Visipol ya Bu ya, Mbak Lucy gitu ya. Sebenarnya kita nggak ini sih ya, nggak yang kemudian harus seperti apa gitu, tapi memang yang pertama dia secara umum mission fit gitu ya tadi, ya, secara misi itu kita bisa lihat selaras, jadi mulai dari motivation letter-nya, apa yang dilakukan selama di kampus dan lain sebagainya. Yang kedua dia culture fit, jadi dia nanti nggak akan kaget dengan budaya kita yang misalkan bekerja secara cepat, anak muda, digital, dan kemudian ya secara culture dia bisa sesuai dengan kita gitu. Kemudian kita nggak pengen banyak lembur, tapi bisa efektif secara waktu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah skill fit ya, jadi secara skill itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Nggak harus yang paling jago, tapi yang paling dibutuhkan. Misalkan hari ini kami lagi membutuhkan, kemudian kita ngerjain proyek KLHS ya, kajian lingkungan hidup. Kita butuh teman-teman lingkungan, kita butuh teman-teman pertanian, karena kebetulan yang kita sasar adalah sektor pertanian. Dan beberapa teman yang jago banget, tapi dia nggak punya latar belakang lingkungan yang kuat, atau pertanian yang kuat, ya nggak kita pilih. Ada yang biasa-biasa aja, tapi dia punya nilai lebih kebetulan di pertanian dan di lingkungan, ya akhirnya dia yang kita tarik untuk magang di tempat kita. Jadi buat teman-teman semua yang pengen magang dimanapun ya sebenarnya, itu bisa mulai benar-benar dibaca. Kebetulan kami kalau setiap magang itu kami bagikan semacam briefing, PPT gitu, sekitar 20-an halaman tentang perusahaan kami, apa yang lagi kami cari, kemudian program-program kami ke depan apa selama magang itu, selama 2,5 bulan itu programnya apa aja, dan kita punya riset, mereka akan riset tentang apa, dan lain sebagainya. Dan dengan mereka yang baca dengan baik gitu ya, mereka yang baca dengan tekun, nanti mereka bisa biasanya nanti di CV, di motivation letter-nya bisa di-address aja sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Nah, mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan kami biasanya itu yang lebih punya potensi kita tarik. Ya, sama buat teman-teman semua, pertama cari tahu perusahaannya itu seperti apa, perusahaan apapun atau NGO seperti apapun, cari tahu mereka punya misi apa, mereka tertarik dengan apa, kemudian kebutuhan mereka apa, nah setelah itu kita sesuaikan diri kita dengan kebutuhan mereka. Kan perusahaan itu nggak mencari yang terbaik gitu, tapi mencari yang paling dibutuhkan dan paling cocok dengan tim hari ini. Kira-kira begitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Retas. Nah, ini bagi teman-teman mahasiswa yang ingin magang ke Srivano Consulting, sudah tahu ya syarat-syaratnya. Silahkan dimanfaatkan loh kesempatan, misalnya ada kesempatan magang yang tadi disebutkan. Juga sekaligus teman-teman bisa belajar untuk memulai bisnis sosial nih kalau magang di tempatnya Mas Retas seperti apa, ataupun ingin mengembangkan atau menginovasi bisnis serupa gitu ya Mas Retas ya. Ya, boleh. Ya. Baik, ini tak terasa 1,5 jam sudah berlalu dan acara akan segera saya akhiri. Namun bagi teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan langsung mengisi presensi yang sudah ada di ruang chat ya. Jangan lupa mengisi presensi
untuk mendapatkan sertifikat. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Retas dan juga Mas Paksi yang sudah bermurah hati membagikan ilmunya, pengalamannya, dan juga ini ya banyak tips-tips menarik untuk teman-teman yang ingin memasuki usaha bisnis sosial. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah dengan sabar mengikuti acara ini. Kemudian juga saya mohon maaf apabila ada perilaku dan perkataan saya yang kurang berkenan selama memandu acara. Semoga diskusi pada siang ini membawa manfaat bagi kita semua dan juga ini ya memunculkan niat baik kita untuk selalu berbagi dan juga berbagi bisa juga dilakukan melalui usaha sosial gitu ya. Saya mencatat beberapa kata kunci yang tadi dikemukakan oleh Mas Paksi dan Mas Retas seperti berbagi, modal sosial, dan juga solidaritas sosial yang ternyata terbukti mampu untuk mempertahankan bisnis sosial yang sudah dilakukan, bahkan juga membantu masyarakat lain untuk bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan peserta. Sampai bertemu lagi pada acara Bincang Soprema periode selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat. Saya kembalikan ke Mbak Vira. Siap, terima kasih Mbak Lucy, Mas Paksi, dan juga Mas Retas atas diskusi siang hari ini. Gimana teman-teman atas diskusi siang hari ini? Semoga semuanya mendapatkan insight terbaru tentang sociopreneur maupun teman-teman yang belum memulai sociopreneur mungkin bisa mulai dilihat sekitarnya atau mungkin juga dilihat lagi ke diri sendiri apakah passion apa sih yang aku punya gitu. Terus mungkin kita bisa memulai kalau misalnya teman-teman suka hobi menggambar itu mungkin bisa, mungkin juga teman-teman punya ide yang lain itu mungkin bisa langsung dimulai. Terus juga untuk teman-teman peserta jangan lupa untuk mengisi presensi guna pengambilan sertifikat. Terus saya juga akan mengumumkan 10 peserta yang lolos untuk mendapatkan e-wallet. Saya sebutkan Adela Eka Putra Marza, Dina Sitompul, Nazib Fri Etrariardi, Fahrudin Alfian, Ahdiatul Hidayah, Sri Anissa, Reni Sintasari, Gita, Manda Pahlevi, Sabar Sularno. Nah, 10 peserta nanti bisa langsung menghubungi CP yang ada di poster Birema. Nanti bisa langsung menghubungi di situ untuk mendapatkan e-walletnya. Lalu sesi selanjutnya adalah foto bersama. Mungkin teman-teman bisa langsung dibuka videonya. Kita foto bersama dulu. Mas Lutas juga mungkin bisa. Oke, siap. Udah siap ya Mas Lutas ya. Teman-teman yang lain, kita tunggu untuk dibuka videonya, kita foto bersama. Apakah sudah, teman-teman? Oh gitu. Oke, ternyata cuma panelis doang yang bisa membuka video. Jadi kita foto dulu ya bersama Mbak Lucy dan Mas Lutas. Mungkin saya hitung 1, 2, 3, terus nanti dibantu oleh panitia untuk nge-screenshot. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi mungkin? Lagi kah, Mas Ahmed? Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Retas dan Mas Paksi dan Mbak Lucy yang sudah sharing banyak sekali informasi mengenai sociopreneur dan dinamika sociopreneurship di tengah pandemi COVID-19. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk update info tentang Soprema di Instagram Soprema_UGM karena masih ada kegiatan kompetisi dan kegiatan inkubasi maupun expo. Dan Birema Kelas 2 juga akan ada lagi di bulan November. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan Soprema bisa langsung mengikuti Instagram kami. Seperti itu, saya ucapkan terima kasih dan juga mungkin saya tutup ya teman-teman untuk diskusi siang kali ini. Semoga sehat selalu dan teman-teman juga bisa mendapatkan insight tentang Soprema seperti itu.